Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi pemirsa. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami yang berada di Biro TV One Makassar dan juga Biro TV One Medan. Di Biro Makassar ada Andi Kumala dan di Biro Medan ada Nofri Afandi. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan kita yang di Makassar, Andi Kumala. Selamat pagi, Mala. Silakan dengan laporan menarik dari wilayah Anda, Mala. Selamat pagi Faris, dari Biro Makassar kita awali kabar dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan di mana kasus kebakaran 2 truk dan 1 mobil pada 7 Juni lalu akhirnya terungkap. Ternyata kebakaran tersebut sengaja dibakar oleh seorang preman di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku akhirnya ditangkap dan bernama Waldi berusia 30 tahun yang diketahui merupakan preman di sekitar. Awal kejadian disebut bermula saat pelaku meminta uang Rp3.000 kepada sopir mobil ekspedisi, namun tidak diberi. Pelaku akhirnya emosi dan merencanakan pembakaran. Sementara itu akibat kebakaran tersebut, pemilik ekspedisi mengalami kerugian hingga Rp540 juta setelah 2 kendaraan truk dan 1 mobil sedan miliknya terbakar. Dari Makassar kita beralih ke Kabupaten Luwu. Siswa sekolah dasar di Desa Baroa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan nekat menyeberangi sungai dengan menggunakan gabus styrofoam. Kondisi ini telah berlangsung selama sebulan karena jembatan yang biasanya digunakan hancur diterjang banjir. Beginilah aksi nekat sejumlah siswa SD di Luwu, Sulawesi Selatan saat menyeberangi sungai menggunakan gabus styrofoam. Mengandalkan sutas tali sebagai pegangan, para siswa ini mengayuh perahu gabus yang mereka gunakan untuk menyeberangi sungai dari dan menuju sekolah. Menurut warga, bila tidak berhati-hati dan hilang keseimbangannya, maka sering para siswa ini tercebur ke sungai karena gabus yang mereka gunakan terbalik. Kurang memungkinkan, Pak. Biasa kan juga terbalik itu kan. Oh, kadang terbalik, Pak. Iya, ada yang perahu lewat, ada ombak, biasa agak oleng-oleng, biasa terbalik. Ini rusak karena apa ini? Karena banjir, bikinkan jembatan. Oh, mau dibuatkan jembatan. Iya, supaya ada lewatan anak sekolah. Ada berapa banyak Pak warga? Ada banyak warga, ratusan mungkin karena biasa kan ada orang dari sana yang menyeberang juga. Ada keperluan di sana menyeberang ke sini. Untuk ke pasar juga? Iya, ke pasar juga. Rusaknya jembatan juga dikhawatirkan oleh guru-guru yang mengajar para siswa karena sejumlah siswa akhirnya terlambat hadir, bahkan tak urung mereka tidak sekolah karena pakaian basah tercebur ke sungai. Mereka khawatir hal ini akan berpengaruh terhadap prestasi akademik, terlebih sudah masuk musim ujian sekolah. 3 minggu terakhir ini, Andita atas nama siswa saya kelas 5 itu setiap sepekan itu 3 kali terlambat dan bahkan tidak hadir ke sekolah. Padahal ini anak sebetulnya rajin, tidak pernah absen dalam hal belajar. Kalau belajarnya juga bagus ini anak. Cuman saya mau sekali tahu kenapa bisa dalam 1 minggu ini anak tidak hadir. Ada alasan di grup katanya basah bajunya, becek jalan. Tapi saya tidak serta-merta juga percaya karena mengingat juga Kak, ujian juga sudah dekat. Untuk ujian akhir juga sudah dekat sehingga saya cari tahu. Telepon mamanya, kenapa bisa Andita tidak hadir sampai 3 kali dalam sepekan. Sudah dia bilang mamanya, mohon maaf Bu, jalan becek. Saya masih cari tahu kenapa bisa jalan becek. Kemarin tidak hujan Bu, masih becek ke jalan. Dia bilang iya Bu, basah juga bajunya. Warga dan guru berharap agar jembatan yang rusak bisa segera diperbaiki, agar aktivitas kegiatan sekolah dan warga bisa berlangsung normal kembali. Karena jembatan ini tiap harinya digunakan oleh ratusan orang. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi Chandra Malonjo, TV One mengabarkan. Ya, Haris, itu tadi informasi dari wilayah Biro Makassar. Kita kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, malam menarik sekali siswa yang berjuang untuk menuju ke sekolah. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah akses sungai itu hanyalah satu-satunya jalan menuju ke sekolah?
Tidak adakah alternatif jalan lain untuk menuju ke sekolah itu malah? Ya, betul sekali Faris. Memang aksi nekat para siswa sekolah dasar ini dilakukan karena jalur tersebut memang merupakan satu-satunya akses menuju ke sekolah yang dulunya menggunakan jembatan, namun jembatan tersebut hancur diterjang banjir. Dan setelah melalui jembatan tersebut memang siswa juga belum berakhir penderitaannya karena jalan yang harus dilewati dengan berjalan kaki ke sekolah juga merupakan jalan rusak yang biasanya kalau hujan dalam kondisi becek. Sehingga diharapkan dinas terkait maupun pemerintah setempat segera memberikan solusi agar para siswa ini bisa ke sekolah dengan nyaman. Begitu Faris. Apakah sudah ada bentuk bantuan ataupun tindak lanjutnya dari pemerintah setempat? Tadi kan Anda jelaskan pemerintah sudah memantau juga situasi seperti itu di sungai tempat siswa untuk menyeberang ke sekolah. Iya, informasinya Bupati Luwu Basmin Mantayang sudah meninjau langsung lokasi tersebut dan meminta dinas terkait untuk segera mencarikan solusi agar tidak ada lagi siswa SD yang harus menyeberang dengan menggunakan gabus styrofoam menuju ke sekolah. Dan juga Bupati berjanji untuk memberikan sepeda kepada para siswa sekolah dasar di sekolah tersebut. Begitu Faris. Baik, apakah ada toleransi dari pihak sekolah kepada siswa-siswa yang telat? Karena memang aksesnya yang sulit untuk menuju ke sekolah. Iya, pihak sekolah hingga saat ini sudah memahami kondisi tersebut, namun mereka khawatir jika kondisi ini terus terjadi, para siswa mereka harus terlambat menerima pelajaran di sekolah karena harus melalui atau menyeberang sungai dengan menggunakan gabus styrofoam yang tentunya memakan waktu yang cukup lama. Begitu Faris. Sementara untuk warga setempat tidak bisa membantu para siswa dengan menggunakan perahu karena perahu yang biasanya digunakan untuk menyeberang itu digunakan untuk melaut pada jam-jam tersebut. Begitu Faris. Kita